Oke, untuk kali ini kita akan belajar mengenai operasi matriks. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita udah bahas apa itu matriks, ordo, dan jenis-jenis matriks. Sekarang kita lanjut ke operasi matriks. Jadi operasinya itu sama seperti operasi bilangan pada umumnya. Jadi yang pertama akan kita bahas adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan ini sebenarnya dia sama saja seperti pengurangan dan penjumlahan pada bilangan bulat. Cuman yang harus diperhatikan di penjumlahan dan pengurangan matriks itu adalah ordo matriksnya harus sama. Jadi, ordo itu adalah jumlah baris dan kolom pada suatu matriks gitu ya, yang seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi, syaratnya untuk bisa menjumlahkan 2 atau lebih matriks atau mengurangkan juga itu adalah ordo matriksnya harus sama. Nah, jika kalau misalkan ordo matriksnya tidak sama, maka matriks-matriks tersebut tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, misalkan kita punya matriks A. Elemennya adalah A, B, C, dan D. Kemudian kita juga punya matriks B yang elemennya adalah E, F, G, dan H. Yang pertama, kita tentukan A tambah B, gitu ya. Nah, untuk A tambah B, matriks A-nya diganti dengan ini ya, A, B, C, D, B-nya diganti dengan E, F, G, H. Nah, seperti ini dia. Nah, sekarang untuk menjumlahkan matriks, itu elemen yang seletak yang kayak gini, A dan E itu sama-sama berada di pojok kiri atas, itu namanya seletak. B dan F itu juga seletak. C dan G, dan D dan H. Jadi yang dilingkari dengan lingkaran yang berwarna sama itu dinamakan dengan elemen yang seletak. Nah, untuk kemudian elemen yang seletak ini tinggal dijumlahkan. Maka hasilnya adalah A tambah E, B tambah F, C tambah G, dan D tambah H. Nah, bisa dilihat ya, matriks A dan B-nya ini adalah matriks persegi dengan ordonya adalah 2 kali 2. Maka nanti pada akhirnya A tambah B, ordonya juga 2 kali 2. Ini ada 2 baris, kemudian juga ada 2 kolom. Selanjutnya untuk pengurangan, misalkan kita cari adalah A kurang B, langkahnya sama seperti yang di penjumlahan tadi. Jadi di sini ada A kurang B, ditulis dulu matriks A-nya, dikurangi dengan matriks B. Elemen yang seletak itu semuanya dikurangkan. Jadi kita lihat lagi, yang seletak itu adalah matriks A dengan matriks E, B dengan F, C dengan G, dan D dengan H. Jadi matriks yang seletak ini kemudian nanti dikurangkan. Masing-masing dikurangkan yang warnanya sama. Maka hasilnya adalah ini ya yang bawah. Jadi ada A kurang E, B kurang F, C kurang G, dan D kurang H. Ordonya juga sama. Jika A dan B-nya ordonya 2 kali 2, maka A kurang B juga ordonya 2 kali 2. Kita langsung ke contoh. Nah, yang pertama kita bahas mengenai contoh penjumlahan matriks terlebih dahulu. Misalkan kita punya matriks A. Ini matriks A ini ordonya adalah 2 kali 3. Karena ada 2 baris dan 3 kolom, gitu ya. Kemudian kita juga punya matriks B, ordonya juga sama, 2 kali 3. Sekarang kita tentukan A tambah B-nya sama dengan berapa ya? Jadi yang pertama, A dan B-nya tinggal diganti. Ini kan A tambah B ya. Jadi yang di depannya adalah matriks A, tinggal disalin saja. Kemudian ditambahkan dengan di belakangnya matriks B. Dah, ordonya sudah sama, berarti dia bisa dijumlahkan. Sekarang tinggal menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. 1 dan 5, itu namanya seletak. Yang lainnya juga 0 dan min 3, 6 dan 1, begitu seterusnya juga di baris yang kedua. Oke, mesti nanti A tambah B-nya akan sama dengan 1 tambah 5, 0 tambah min 3, 6 tambah 1, itu ya. 6 tambah 1, min 3 tambah min 1, min 5 tambah 0, dan 3 tambah 7. Seperti ini.
letaknya sama dengan letak elemen awal. Jadi kalau 1 dan 5-nya ini ada di pojok kiri atas, maka di A tambah B dia juga ada di pojok kiri atas. Begitu juga elemen-elemen yang lain, posisinya menyesuaikan. Sekarang tinggal dijumlahkan nih, biasa 1 tambah 5. Jadi hasilnya 1 tambah 5 sama dengan 6, begitu seterusnya. Itu ya. Nah, misalkan yang terakhir nih, 3 tambah 7. Maka hasilnya juga ada di pojok kanan bawah, 10. Jadi ini matriks A, ini matriks B. Yang paling bawah ini adalah matriks A tambah B. Oke, kita ke contoh selanjutnya. Itu adalah mengenai pengurangan matriks. Kita masih menggunakan matriks yang sama seperti yang tadi, ada matriks A dan matriks B. Yang kita cari adalah matriks B kurang A. Jadi karena ini B kurang A, maka matriks B-nya dulu kita tulis. Ini ya, matriks B dikurangi dengan matriks A. Ini yang seletak tinggal dikurangkan, karena tandanya ini kurang. Maka B kurang A akan sama dengan 5 kurang 1, min 3 kurang 0, 1 kurang 6, dan begitu seterusnya juga untuk baris yang kedua. Ini ya. Jadi diperhatikan nanti untuk tandanya, yang plus dan min, hati-hati, ini penjumlahannya sama saja dengan bilangan bulat pada umumnya. Tambah-tambahan biasa ya, atau kurang-kurangan biasa. Jadi tinggal dioperasikan, diperoleh bahwa B kurang A itu akan sama dengan ini ya, 5 kurang 1 sama dengan 4, min 3 kurang 0 sama dengan min 3, begitu seterusnya sampai 7 kurang 3, itu hasilnya adalah 4. Ini matriks A, matriks B, yang paling bawah ini adalah matriks B kurang A. Oke, operasi selanjutnya yang akan kita bahas adalah perkalian matriks dengan skalar. Jadi matriks itu adalah sekumpulan bilangan yang disusun dalam baris dan kolom, dan skalar ini nanti dia itu berupa bilangan. Bilangannya adalah bilangan real. Jadi bisa positif, negatif, 0, pecahan juga bisa. Yang penting dia adalah bilangan real. Oke, untuk konsepnya, untuk perkalian matriks dengan skalar ini adalah kalikan dengan semua elemen pada matriks. Misalkan kita punya matriks A nih, elemennya adalah nih ya, A, B, C, dan D. Misalkan diminta untuk menentukan matriks 2A. Jadi A-nya ini berupa matriks, 2-nya ini yang disebut dengan skalar. Jadi tinggal kalikan dengan semua elemen pada matriks, gitu ya. Jadi 2A akan sama dengan 2 kali A-nya tinggal diganti dengan matriks yang kita punya. Selanjutnya tinggal dikalikan. 2 kalikan dengan A, 2 kalikan dengan B, 2 kalikan dengan C, dan 2 dikalikan dengan D. Maka ini, yang bawah ini, merupakan matriks 2A. Untuk lebih lanjut kita ke contoh soal. Nih, contoh perkalian matriks. Misalkan kita punya matriks A. Elemennya adalah 4, min 3, 1, 1. Yang ditanyakan adalah matriks 3A. Maka nanti semua elemen matriks A ini tinggal dikalikan dengan 3. Ini dia. 3A sama dengan 3 kali A-nya diganti dengan matriks yang tadi. Tinggal dikalikan ya. Ini elemennya 3 kali 4. Hasilnya ada 12. 3 kali min 3. Hasilnya adalah min 9. 3 kali 1, 3. 3 kali 1 juga 3. Jadi tempatnya itu menyesuaikan dengan posisi awalnya. Jadi nggak ada yang berubah posisinya, tinggal dikalikan dengan skalar yang di depannya saja. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah transpose matriks. Jadi transpose matriks itu intinya adalah mengubah baris menjadi kolom dan dilambangkan dengan pangkat T besar atau T kecil. Jadi kalau sudah ada matriks dipangkatkan T besar atau T kecil, itu artinya harus ditentukan transpose-nya. Transpose itu adalah mengubah baris menjadi kolom. Oke, kita ke contoh. Misalkan kita punya matriks A. Elemennya adalah baris pertama ada AB,
baris keduanya ada CD. Kemudian nih, A pangkat T, ini artinya adalah A transpose. Berarti barisnya kita jadikan kolom. Nih, baris pertama, ini AB. Kemudian kita jadikan dia sebagai kolom pertama. Jadi yang awalnya dia ke samping AB, sekarang kita bawa dia ke bawah, AB. Habis itu CD-nya juga kita bawa turun, CD. Itu ya. Contoh yang lain, ini yang ada angkanya. Kita punya matriks P, elemen dari baris pertamanya adalah min 1 dan 5, baris keduanya adalah 0, 3. Kita tentukan transpose-nya. Jadi, min 1 sama 5 yang awalnya dia ditulis dalam bentuk baris, kita bawa ke dalam bentuk kolom. Jadi dia min 1, 5. 0, 3 juga dijadikan kolom kedua. Jadi 0 yang di atas, 3-nya di bawah. Ini untuk matriks persegi. Kita coba contoh lain. Nih, misalkan matriks C. Matriks C ini adalah matriks dengan ordo 2 kali 3. Jadi ini adalah transpose-nya. Baris pertama itu 1, 5, 0. Kita jadikan kolom pertama. 1, 5, 0. Jadi yang awalnya ke samping kita tulis ke bawah. Untuk baris keduanya kita jadikan kolom kedua. Dah, hanya itu untuk yang transpose matriks. Kita lanjut ke determinan matriks. Jadi untuk determinan matriks itu hanya dimiliki oleh matriks persegi. Nah, di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai matriks persegi. Jadi matriks persegi ini adalah matriks yang memiliki jumlah baris itu sama dengan jumlah kolom. Jadi determinan hanya dimiliki oleh matriks persegi atau yang jumlah baris dan kolomnya sama. Nah, untuk determinan itu dilambangkan dengan det A atau ini tanda mutlak dari A. Itu ya, ini kalau udah seperti ini atau ini berarti kita tinggal mencari determinannya. Nah, misalkan nih kita punya matriks A, elemennya adalah A, B, C, dan D. Determinannya itu akan sama dengan A kali D dikurangi B kali C. Jadi diagonal utama, ya, yang garis merah, A kali D dikurangi dengan B kali C. Ini yang garis merah dikalikan, dikurangi dengan yang garis biru dikalikan juga. Nah, kemudian ada sifat khusus, jika determinan A sama dengan 0, maka matriks tersebut dinamakan matriks singuler. Jadi semua matriks yang determinannya 0 itu akan dinamakan matriks singuler. Selanjutnya kita ke contoh determinan matriks. Misalkan kita punya matriks A, elemennya adalah baris pertama ada 4, min 3, baris keduanya adalah 1, 1. Selanjutnya ditanyakan det A sama dengan berapa? Jadi kita cari determinannya. Tinggal dikalikan 4 kali 1, tinggal ditarik garis ya. 4 kali 1 dikurangi dengan 1 kali min 3. Ini dia, 4 kali 1 yang merah dikurangi dengan min 3 kali 1. Jadi 4 kali 1-nya sama dengan 4. Ini ada min 2 kali. Min ketemu min jadi plus. Kalikan 1 jadi plus 3. 4 tambah 3 sama dengan 7. Maka determinan dari matriks A ini adalah 7. Oke? Jadi sekian materi kita untuk operasi matriks. Jadi jika masih ada pertanyaan, silahkan boleh ditanyakan di grup atau di komentar di bawah. Terima kasih.